Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Selanjutnya, ya. Setelah Dan, ya. Setelah Dan itu lahirlah anak keenam dari Bilhah ini. Dari Yakub atau anak kedua Bilhah. Nah, namanya Naftali. Naftali itulah adalah anak keenam dari Yakub yang berasal dari Bilhah atau anak kedua Bilhah. Jadi Rahel terus berdoa supaya Bilhah ini mendapatkan anak laki-laki dan lahirlah Naftali. Jadi Dan dan Naftali itu ibunya Bilhah. Naftali merupakan salah satu dari 12 anak Yakub yang menjadi nenek moyang suku-suku Israel. Ya. Jadi kita lihat kelahiran Naftali. Naftali lahir setelah Dan, saudara seayahnya dari Bilhah yang diberikan kepada Yakub oleh Rahel, istri Yakub yang mandul. Jadi Bilhah ini ya terus didorong untuk ya menyenangkan Yakub. Dan akhirnya lahirlah Naftali setelah Dan dan Naftali. Anak laki-laki yang berasal dari budaknya Rahel atau Bilhah. Nama Naftali dalam bahasa Ibrani berarti pertarungan atau pertikaian. Kalau tadi Tuhan mengadili itu Dan, ya, sekarang ini Naftali ini adalah pertarungan dan pertikaian atau pertikaian. Jadi Rahel bilang, wah ini Lea ini makin ngelunjak nih. Dia masih mengolok-olok, ya kau kan hanya bisa punya anak dari Bilhah. Ya kan? Makanya Rahel terus menggelora hatinya. Ya, akhirnya muncullah Naftali yang diartikan artinya pertarungan atau pertikaian. Rahel memberi nama ini karena dia merasa bahwa Tuhan telah memberikan kemenangan baginya atas saingannya, Leah, yang lebih dahulu melahirkan banyak anak. Nggak bisa nih katanya. Akhirnya Tuhan mendengarkan, tidak mungkin kebetulan. Tuhan telah mendengarkan doa saya, maka Naftali itu artinya pertarungan. Rahel melihat kelahiran Naftali sebagai kemenangan dalam pertarungannya dengan Leah dalam hal mendapatkan anak-anak. Kejadian 30 ayat 8. Nah, sekarang kita lihat karakter dan peran Naftali. Naftali sebagai anak keenam Yakub tidak terlalu banyak disebutkan dalam cerita Alkitab jika dibandingkan dengan beberapa saudara-saudaranya yang lebih terkenal, seperti Yusuf atau Yehuda. Namun Naftali berperan penting dalam pembentukan suku yang berasal dari keturunannya. Nah, selanjutnya kita lihat berkat Yakub kepada Naftali. Jadi seluruh anak Yakub itu diberkati oleh ya Yakub sendiri, ya, termasuk Naftali. Ketika Yakub memberikan berkat kepada anak-anaknya sebelum kematiannya, berkat untuk Naftali dapat ditemukan dalam Kejadian 49 ayat 21. Naftali adalah rusa yang terlepas yang mengucapkan perkataan-perkataan yang indah. Berikut ini menggambarkan Naftali sebagai pribadi yang lincah, bebas, dan cepat seperti seekor rusa yang lepas. Ya. Ungkapan mengucapkan perkataan-perkataan yang indah juga mengisyaratkan bahwa keturunan Naftali akan dikenal dengan kebijaksanaan atau kecakapan dalam berbicara. Mungkin dalam hal nasihat atau pengajaran. Nah, itu kita bisa lihat dari keturunan Naftali, ya. Jadi ada keturunan bangsa Israel itu yang bisa memberikan nasihat dan pengajaran itu dari keturunan Naftali. Naftali digambarkan sebagai sosok yang elegan dan berbakat dalam berbicara serta memiliki kemampuan untuk menginspirasi orang lain. Nah, suku Naftali dan wilayahnya. Suku Naftali diberikan tanah di bagian utara tanah perjanjian yang mencakup wilayah sekitar Galilea. Wilayah ini adalah daerah yang subur dan strategis yang kemudian menjadi salah satu pusat kehidupan di Israel Utara. Meskipun wilayah ini sangat subur, suku Naftali menghadapi tantangan dalam mempertahankan wilayah mereka karena sering berada di garis depan konflik dengan bangsa-bangsa sekitar. Jadi di Israel Utara ini kan banyak suku-suku asing, ya. Jadi mereka harus menghadapi itu. Suku Naftali juga dikenal dengan kecakapan dalam perdagangan dan memiliki hubungan dengan bangsa-bangsa lain yang berada di sepanjang jalur perdagangan utama. Mereka memainkan peran penting dalam menggabungkan Israel dengan wilayah-wilayah tetangga. Suku Naftali tidak sering disebutkan dalam peristiwa besar dalam sejarah Israel, tetapi mereka tetap memainkan peran penting dalam masyarakat Israel, terutama dalam hal perdagangan dan hubungan luar negeri. Makanya Menteri Luar Negeri Amerika Serikat itu pada zaman Bill Clinton itu kan orang Yahudi. Condoleezza Rice namanya. Rice itu nasi. Ya. Memang dia kulit hitam, tapi dia orang Yahudi. Dan ini mungkin berasal dari anak sukunya Naftali itu.
ya, karena memang kemampuan perdagangan dan hubungan luar negerinya. Nah, lalu ada suatu peristiwa besar, yaitu perang melawan Sisera. Salah satu peristiwa besar ini melibatkan suku Naphtali adalah peristiwa dalam kitab Hakim-Hakim. Dalam pertempuran melawan Sisera, jenderal tentara Kanaan, suku Naphtali berasal bersama dengan suku Jebulon. Jadi dua suku, anak suku ini dari Israel ini melawan Sisera, jenderal tentara Kanaan, memberikan dukungan kepada Deborah dan Barak untuk memimpin pasukan Israel dalam mengalahkan tentara Kanaan. Deborah ini seseorang perempuan, ya, yang luar biasa, ya. Kita bisa baca di Hakim-Hakim 4 ayat 6 sampai 10, 12 sampai 16. Ini menunjukkan keberanian dan kesiapan suku Naphtali dalam bertindak ketika diperlukan untuk mempertahankan bangsa Israel. Kita bisa tahu juga Naphtali dan Yesus, ya. Kalau dikaitkan dengan Perjanjian Baru atau Yesus, pada zaman Perjanjian Baru wilayah suku Naphtali di Galilea menjadi tempat pelayanan Yesus Kristus. Jadi pelayanan Yesus Kristus itu berada di wilayah suku Naphtali, khususnya dalam hal pengajaran dan penyembuhan. Yesus sering berkhotbah di sekitar Danau Galilea yang merupakan bagian dari wilayah suku Naphtali. Dalam Matius 4 ayat 13-16, Yesus memulai pelayanannya di Galilea, yang disebut sebagai Galilea bangsa-bangsa atau Galilea orang-orang bukan Yahudi, yang sesuai dengan nubuat yang terdapat dalam Yesaya 9 ayat 1-2. Nah, lalu Naphtali, ya, meskipun tidak terlalu banyak disebutkan dalam kisah-kisah Alkitab, memiliki peran penting dalam sejarah Israel melalui keturunannya, yaitu suku Naphtali. Suku ini dikenal dengan sifat lincah dan kemampuan berbicara yang indah. Mereka juga terlibat dalam peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah bangsa Israel seperti pertempuran melawan Sisera, jenderal dari Kanaan. Selain itu, wilayah suku Naphtali di Galilea menjadi penting dalam pelayanan Yesus Kristus di Perjanjian Baru. Sebagai anak Yakub, Naphtali mewariskan kontribusi bagi bangsa Israel yang tak ternilai. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sudah 6 suku yang kita bahas tadi, ya. 4 dari Leah, 2 dari Bilhah. Bilhah itu adalah budak perempuannya Rahel. Ya, anak pertama adalah Ruben. Ruben itu artinya lihat anak laki-laki. Yang kedua Simeon, ya kan? Tuhan mendengarkan artinya. Yang ketiga Lewi, tertarik atau terikat, ya. Kemudian yang keempat Yehuda, puji Tuhan. Nah, kemudian yang kelima Dan, ya, tadi kita tahu Dan itu Tuhan mengadili, ya kan. Kemudian Naphtali itu artinya pertikaian, ya kan, atau pertempuran, ya. Jadi nama itu diberikan oleh Leah dan Rahel. Jadi yang boleh memberikan nama itu, ingat, Yakub tidak memberikan nama kepada anaknya karena Yakub itu mempercayakan kepada istri-istrinya, istri-istri yang sah. Mengapa begitu? Karena yang mengasuh anak, ya pastilah, kita pasti akan unik, kan? Kok mengapa perempuan punya pengendali untuk memberikan nama? Karena Yakub merasa adalah orang asing di daerah Laban, ya. Karena dia berada di daerah Laban, walaupun Laban itu pak tuanya, ya. Dan Leah dan Rahel itu adalah sepupunya. Karena mereka berkerabat, ya. Tetapi yang memberi nama justru Yakub menyerahkan kepada istri-istrinya itu. Tetapi Bilhah sebagai budak perempuan ya tidak bisa, ya. Jadi itu. Jadi Naphtali tadi sebagai pertarungan pertikaian. Jadi sudah 6 anak laki-laki yang diberikan kepada Yakub melalui 2 istrinya. 1 Leah, lalu budaknya Rahel, Bilhah. Nah, selanjutnya, ya, anak ke-7. Nah, ini karena dia melihat si Bilhah ini, wah, ini kacau nih. Aku juga punya budak cantik nih, ya. Namanya adalah, ya, Zilpa. Zilpa. Nggak bisa gini nih, kalah aku nih. Akhirnya, ya, Zilpa disodorkan. Ya kok Yakub mau juga? Karena ini permintaan istrinya. Nah, inilah luar biasa Yakub sayang dengan istrinya. Jadi bagi kita harus sayang istri, ya. Bukan sayang anak. Sayang anak beli mainan. Sayang istri. Bapak-bapak di ruangan ini harus sayang istri. Istri ngomong dengarkan, ya kan? Lihat itu tuh, ya kan?
Mana kita punya anak? Yang punya anak itu istri kita. Dialah yang berhak kasih anak. Nah, lihat ya kayak Bapak Yakub. Ngasih nama istrinya. Ya kan? Lihat. Ya, lah disodorkan lagi Zilfa. Oh, enggak bisa nih. Yakub terima saja. Bukan masalah cantik, karena ini permintaan istrinya. Aduh, susah nih. Ya kan? Enggak diterima dia istrinya yang pertama kan. Ditolak nanti dia enggak. Ya, merajuk, ada 4 laki-laki, bayangkan ya. Sempat merajuk istri kita, susah lah. Ya kan? Akhirnya disodorkanlah kepada Yakub Zilfa. Ya pasti yang tercantik. Ya. Jadi Gad lahir setelah Aser, ya artinya Gad itu adalah ya anak ketujuh dari Yakub dan Zilfa, budak perempuan Lea, istri pertama Yakub. Jadi Lea lah yang menyodorkannya. Gad adalah salah satu dari 12 anak Yakub yang menjadi nenek moyang suku-suku Israel ya. Jadi namanya pendek juga. Dan lawannya Gad nih. Maksud Lea. Ya. Jadi nama Gad itu artinya tentara atau serangan. Wah, kalau Naftali tadi itu pertempuran, ku kasih nama anak yang ini Gad. Kita bertempur. Itu Gad itu artinya tentara atau serangan. Lea memberikan nama ini karena dia merasa bahwa Tuhan memberikannya kemenangan atas saingannya Rahel. Ini adik-beradik udah bertikai. Sama seperti Yakub dan Esau. Esau dan Yakub udah bertengkar. Ini adik-beradik pun bertengkar nih. Gara-gara Yakub. Ini ya sebenarnya bukan gara-gara Yakub, gara-gara bapaknya si Laban nih. Ya. Nah, itu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya. Gad dilahirkan dalam konteks kompetisi antara Lea dan Rahel dalam usaha untuk memberikan keturunan bagi Yakub. Kejadian 39-10. Jadi inilah gara-gara cinta ini persaingan adik-beradik terjadi. Karakter dan peran Gad ya. Sebagai anak ketujuh, Gad memiliki karakter yang berkait dengan kekuatan atau pertempuran dan keberanian. Nama Gad yang berarti serangan mencerminkan sifat atau perannya dalam sejarah Israel sebagai pejuang. Meskipun Gad tidak disebutkan banyak dalam banyak kisah Alkitab, suku yang berasal dari keturunannya berperan penting dalam pembentukan bangsa Israel. Lalu berkat Yakub kepada Gad. Gad ya, dapat ditemukan dalam Kejadian 49 ayat 19 ketika Yakub memberikan berkat kepada anak-anaknya menjelang kematiannya. Gad akan diserang oleh serombongan orang, tetapi ia akan menyerang balik pada tumit mereka. Nah, itu kehebatannya Gad ya. Berkat ini menggambarkan Gad sebagai sosok yang menghadapi serangan dan kesulitan, namun memiliki kekuatan untuk bertahan dan membalas. Perkataan ini memberi gambaran bahwa keturunan Gad akan menghadapi peperangan dan kesulitan, namun mereka akan mampu menghadapinya dengan keberanian dan kekuatan, serta mampu mengalahkan musuh-musuh mereka. Kita bisa lihat suku Gad dan wilayahnya diberikan tanah di sebelah timur Sungai Yordan. Kalau barat daya tadi itu Naftali, ya kan, lalu dia ke utara, ya. Sedangkan Gad ini, tadi itu si Dan, lalu dia pindah ke utara. Lalu kalau Naftali di sekitar Sungai Galilea, dia berada di sebelah timur Sungai Yordan, yang dikenal sebagai bagian dari tanah Gilead. Wilayah suku Gad terletak di tanah yang subur dan strategis di daerah yang berdekatan dengan wilayah Amon, Moab, dan Edom. Nah, nanti dia akan berhadapan dengan suku Amon, Moab, dan Edom ya. Sebagian besar suku Gad lebih memilih untuk tinggal di luar tanah perjanjian yang utama, tetapi wilayah mereka tetap penting dan memberi mereka keuntungan dalam hal pertanian dan peternakan. Jadi suku Gad ini lebih banyak bertani dan berternak. Kita tahu pertanian dan peternakan orang Israel itu luar biasa, sehingga dia bisa memberikan Ethiopia sekarang justru pengekspor tomat. Ya, karena Ethiopia itu ya memang salah satu anak dari keturunan Israel itu ke sana. Pada saat pembagian tanah di tanah Kanaan, suku Gad menerima tanah di luar wilayah yang lebih utama di barat Sungai Yordan, tapi mereka tetap merupakan bagian integral dari bangsa Israel. Beberapa suku lainnya seperti suku Ruben dan suku Manase. Jadi suku Ruben dan suku Manase juga memilih untuk menetap di daerah yang sama di sebelah timur Yordan. Jadi mereka berdampingan dengan suku Ruben dan suku Manase. Suku Manase ini berasal dari anaknya Yusuf ya. Karena Manase juga nanti dia akan menggantikan ya salah satu suku yang tak dapat tanah, yaitu Lewi. Suku Gad dalam sejarah Israel dikenal sebagai prajurit dan pejuang yang terampil.
Dalam pertempuran-pertempuran besar yang dihadapi oleh bangsa Israel, suku Gad sering terlibat dalam pertempuran dan dikenal dengan keberanian serta keterampilan militernya. Misalnya dalam kisah pertempuran melawan Sisera, jadi dia juga terlibat dalam pertempuran Sisera. Jenderal tentara Kanaan suku Gad bersama dengan suku Jebulon dan suku Naptali ikut serta dalam pertempuran yang dipimpin oleh Deborah dan Barak. Ya, Hakim-Hakim 4 ayat 10, 12 sampai 16, ya. Selain itu, suku Gad juga dikenal karena memiliki banyak prajurit yang terampil dan kuat dalam bertempur. Mereka menjadi bagian dari tentara yang mempertahankan bangsa Israel dari ancaman musuh-musuh di sekitarnya. Gad dan pemberontakan Korah. Meskipun Gad lebih dikenal sebagai seorang pejuang, dalam Bilangan 16 ada referensi tentang pemberontakan yang melibatkan beberapa keturunan dari suku Gad. Pemberontakan ini dipimpin oleh Korah. Jadi Korah ini adalah keturunan Gad yang menggugat otoritas Musa dan Harun. Ya. Meskipun tidak ada catatan, ya, bahwa Gad langsung terlibat dalam pemberontakan ini, peristiwa ini tetap mencerminkan ketegangan yang kadang muncul di dalam suku-suku Israel pada masa itu. Ya, Bapak-bapak, saudara-saudara terkasih, Gad dalam perjanjian baru, meskipun suku Gad tidak banyak disebutkan dalam perjanjian baru, wilayah mereka di sebelah timur sungai Yordan menjadi tempat penting dalam kehidupan Yesus Kristus. Salah satu kisah terkenal adalah penyembuhan seorang orang yang kerasukan roh jahat di daerah Gadara. Ya, jadi makanya wilayahnya suku Gad, daerahnya Gadara. Markus 5 ayat 1 sampai 20, Lukas 8 ayat 26 sampai 39. Yesus mengusir roh jahat dari orang tersebut yang kemudian menjadi salah satu kisah penyembuhan yang terkenal dalam pelayanan Yesus di wilayah itu, ya. Nah, Gad meskipun tidak memiliki banyak kisah langsung dalam Alkitab, tetapi memiliki peran penting dalam sejarah Israel melalui keturunannya, yaitu suku Gad. Suku ini dikenal dengan sifat keberanian dan keterampilan dalam pertempuran. Gad adalah suku yang menghadapi banyak tantangan tetapi tetap memiliki kemampuan untuk bertahan dan mengalahkan musuh-musuh mereka. Wilayah suku Gad di sebelah timur sungai Yordan menjadi penting dalam sejarah bangsa Israel dan keturunan Gad turut berperan dalam menjaga tanah dan keamanan bangsa Israel.